Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah bangunkan kita kembali setelah kematian kita pada tidur kita tadi malam. Mudah-mudahan bangunnya kita pada pagi hari ini dan semua kegiatan kita hari ini adalah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan dari kajian bulan lalu. Kita berharap menjadi orang yang beruntung dengan mengambil maroji dalam Quran surat yang ke-5 ayat yang ke-35. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Kita berharap menjadi orang yang tuflihun, orang yang beruntung, dan ada 3 tahap minimal kalau kita ingin menjadi orang beruntung. Pertama adalah beriman pada Allah, setelah itu bertakwa, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh. Maka ayat yang kita bahas ini di Quran surat Al-Maidah ini menjadi rujukan utama kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, taqullaha. Pertama, bertakwalah pada Allah. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguh di jalannya, berjihad menegakkan agama. La'alakum tuflihun, semoga menjadi orang yang beruntung. Nah, ayat ini masih menjadi maroji utama kita. Maka kita sudah bahas gambarannya kira-kira bahwa perintah Allah kepada kita pada Al-Maidah 35 itu, setelah kita beriman, maka perintahnya yang kedua adalah, pertama adalah bertakwa pada Allah, yang kedua adalah berusaha mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Maka dari ketiga hal ini kita sudah bahas. Yang pertama kemarin bertakwa, dan kedua kita masih melanjutkan, yaitu perintah yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah, mencari jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak mudah. Kenapa? Karena Allah sudah informasikan kepada kita di Quran surat yang ke-7 ini ayat ke-16 dan 17, ada makhluk lain yang tugasnya menggodain kita. Ya, maka tadi imam kita membaca satu doa yang indah dan perlu dibaca ini doanya, menjadi motivasi kita. Ya, di rokaan yang kedua ada doa yang semoga masih dihafal dan dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Masih hafal doanya? Masih ya? Dibaca nggak itu? Baca ya, barusan bareng-bareng. Ya, kenapa? Karena informasinya dari Quran itu luar biasa. Di surat 39 ayat 42, Allah telah memegang nyawa, mematikan semua orang, terutama dalam tidurnya. Jadi semalam kita baru saja mati. Ya, surat Az-Zumar surat 39 ayat 42. Semua orang telah mengalami kematian ketika tidur. Hanya bedanya kalau yang masih dipanjangkan usia dikembalikan lagi, maka bacaan tadi, bacaan bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, setelah kematian kita. Maka mudah-mudahan Allah sempurnakan hari ini kita bisa menikmati kembali kehidupan. Semoga selalu bisa bersyukur. Maka doa tadi menjadi penting dibaca. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat yang ke-15 tadi ya.
Baik, kita masih berusaha mencari jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang akan kita bahas hari ini yang kedua, ya, yaitu berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya zikir ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ada 3 minimal yang menjadi catatan penting, ya, kaitannya dengan perintah tadi. Ada perintah dalam surat Al-Maidah ayat 35, yaitu wabtahu ilaihil wasilah, mencari jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara upaya itu adalah berbanyak zikir. Ya, maka ada 3 keuntungan yang akan Allah berikan kepada kita minimal, ya. Yang pertama adalah mendapatkan keberuntungan. Ya, tuflihun juga, mendapatkan keberuntungan itu dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, dan menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala sebab zikir yang banyak itu. Nah, baik, hari ini kita bahas yang pertama, yaitu mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, ya, wazkurullaha katsira la'alakum tuflihun, dan berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Bagaimana keberuntungan dalam pendekatan psikologis ini yang kita akan bahas. Jadi kalau kita coba buatkan petanya begini, bahwa perintah Allah tadi Al-Maidah 35, kalau kita coba urutkan kembali, dibuat, kalau dalam bahasa akademiknya di mapping lah kira-kira gitu, ya, kalau dalam bahasa kampusnya. Di bahasa keseharian kita, bahwa perintah itu perlu disambut oleh kita. Di antara sambutan yang perlu kita lakukan adalah berusaha mencari jalan. Maka wabdahu ilaihil wasilah itu berusaha mencari jalan itu dengan berbagai macam cara. Tapi hari ini kita bahas yang kedua, yaitu berusaha memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat zikir? Tadi di surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, dzikran katsira la'alakum tuflihun. Dengan zikir yang banyak itu mendapatkan keberuntungan. Jadi zikir yang banyak akan memberikan keberuntungan. Apa keberuntungan yang ada? Ya, di surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Di antara keberuntungan mengapa kita harus banyak berzikir, karena Allah menjamin, ya, ketika hati kita itu sedang bermasalah, ya, kita sering bahas hati itu dalam berbagai dimensi, dalam berbagai pengertian, dalam berbagai pendekatan. Qalbun secara bahasa, qallaba yuqallibu, yang terlalu terbolak-balik, tidak pernah stabil, tidak pernah menetap. Ya, maka ada beberapa hadis yang memberikan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik, ya muqallibal qulub tsabbit ala dinik. Karena qalbu itu nggak pernah tetap, nggak pernah stuck, nggak pernah berhenti, nggak pernah ajek, kalau bahasa orang asingnya ajek gitu apa. Jadi selalu bergoyang. Maka disitulah perlunya zikir. Jadi seringnya hati yang kita miliki ini nggak pernah stabil. Hari ini senang, besok sedih. Setelah sedih, menangis, tertawa. Ya, dalam psikologi namanya mood swing, perubahan mood, perubahan siklus emosi yang sering kali terjadi dan bisa menjadi penyebab mengapa orang mengalami stres dan sebagainya. Maka jaminan Allah pada ayat ini dengan zikir yang banyak itu, karena ternyata kata kuncinya, kalau dalam bahasa orang kampusnya, keywordnya itu, hati kita yang kita miliki itu hanya bisa tenang dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka terapi yang sering digunakan oleh para terapis, para psikolog, para psikiater, kita menghadapi kliennya, problemnya psikologis itu berat, maka dia akan mendiagnosis kira-kira orang ini punya problem apa, kemudian bagaimana biar mendapatkan ketenangan. Nah, di Quran itu subhanallah, kenapa Allah jamin kita, dan kenapa kita harus berzikir? Jadi kalau kita lihat di atas itu, banyak zikir itu akan mendapatkan keberuntungan, tuflihun.
Di antara keberuntungan itu karena zikirlah yang bisa menjadi penenang, menjadi sebabnya yang tadi bergoyang itu menjadi tenang. Qallaba yuqallibu, yang berbolak-balik itu kemudian menjadi tenang. Itulah harapan kita dan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Allah, ini penebak, ya. Allah menjadi kata kuncinya. Bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kalbu kita menjadi tentram. Nah, dari apa tentram itu? Tentu dari berbagai macam problem kehidupan kita hadapi. Ya, masih ingat ya, problem kehidupan itu secara garis besar ada dua. Problem yang kaitannya dengan keburukan dan kebaikan. Di surat 21 Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua orang akan mengalami kematian. Ya, semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan sebelum kematian datang, Allah akan coba dengan dua, bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Jadi problem yang kita hadapi bersama, masing-masing kita pasti punya problem yang berbeda. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, entah itu kaitannya dengan lingkungan, pasti semua orang punya problem. Dan problem tadi secara garis besar ada dua, bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Nah, keburukan dan kebaikan itu dirinci kembali oleh Allah tentang apa itu problem kehidupan. Ya, jadi Allah akan menangkan problem Allah menangkan hati kita dari problem kehidupan itu karena ada dua cobaan yang secara garis besar tadi digambarkan di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35, yaitu bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Jadi seolah kalau kita ini ngadami problem itu kalau diuji dengan keburukan, ya, ujian berupa jabatan itu tidak dianggap cobaan, makanya orang berlomba untuk jadi pejabat karena dianggap bukan cobaan. Saking semangatnya jadi pejabat, apapun dilakukan, ya, halal haram hantam saja misalnya, karena banyak yang tidak menganggap bahwa kesuksesan itu adalah bagian dari cobaan. Nah, problemnya secara garis besar ada dua, tapi turunan dari itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat yang kedua ayat 155-nya. Jadi problem sekali lagi dalam kehidupan itu hanya ada dua, kategori keburukan dan kebaikan. Dan turunan dari Al-Anbiya itu kemudian dijelaskan lebih jauh di surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat. Turunan dari rincian dari problem yang secara garis besar ada dua itu, maka ada 5 cobaan besar yang akan menimpa kita dan kita hadapi. Dan cobaan pertama, hadirin, ternyata adalah khauf, rasa takut. Sehingga cobaan yang pertama menimpa kita manusia adalah emosi, rasa takut, dan ini kaitannya dengan psikologis. Kita bayangkan cobaan yang Allah akan coba pada kita itu bukan masalah uang, bukan masalah kehidupan, tapi pertama yang paling besar adalah rasa takut. Dan rasa takut ini kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan psikologis, kaitannya dengan kejiwaan kita. Maka dari sinilah muncul berbagai macam penyakit-penyakit psikologis yang menghinggapi masa modern hari ini. Dari mulai ketakutan, kemudian cemas, sampai ke stres dan sebagainya. Tentu ini banyak yang menghinggapi. Ya, bahkan belum lama ini kita dengar di tetangga kita, misalnya ada seorang ayah yang tega membunuh anak-anaknya. Ya, secara logika tidak ada orang yang waras hidupnya yang mau membunuh anaknya. Kalau dalam tinjauan ilmu psikologi, oh itu berarti orang yang sedang mengalami problem psikologis. Bisa jadi karena stres, ya, berakumulasi sehingga mengalami penyakit
psikopat atau bahkan skizofrenia. Nauzubillah. Ini cobaan buat kita. Maka ternyata cobaan yang berat menimpa kita dalam kehidupan adalah adanya rasa takut yang kaitannya dengan emosi. Tadi dijelasin di surat Al-Baqarah ayat 155. Cobaan yang pertama berupa khauf, rasa takut, dan perasaan ini kaitannya dengan emosi atau kaitannya dengan psikologis manusia. Nah, cobaan-cobaan tadi itu bisa diberikan terapinya atau bisa diberikan solusinya. Ya, kalau lihat dari ayat ini maka ada dua hal yang Allah turunkan kepada kita ketenangan. Pertama, Allah turunkan ketenangan ketika sedang punya masalah. Ya, ketenangan setelah menghadapi cobaan atau problem, Pak. Jadi cara Allah memberikan ketenangan itu dengan dua kategori besar. Masalah yang datang setelah punya problem atau sudah menghadapi masalah, atau masalah atau ketenangan datang tanpa sebab ada masalah. Maka dalam surat 48 Al-Fath, ya, ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan. Di mana turunnya? Fi qulubil mu'minin, di kolbu, di hati, di jiwa, di pikiran, di perasaan orang-orang beriman. Jadi tadi karena cobaan itu ternyata pertama yang ditimpakan kepada kita adalah rasa takut kaitannya dengan psikologis, maka Allah menyuruh kita untuk perbanyak zikir. Karena zikir akan memberikan keberuntungan, diantaranya adalah hadirnya rasa tenang. Dan ketenangan itu turunnya di hati, di kolbu. Tadi ya, surat Al-Fath, surat ke-48, ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan ketenangan. Di mana itu? Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi jangan heran kalau sudah berzikir kok hati nggak tenang-tenang. Yang salah bukan ayatnya. Jadi kalau sudah berzikir nggak tenang-tenang, problemnya masih banyak dan nggak bisa ada solusinya. Problemnya bukan pada Qur'annya, tapi kepada hati masing-masing. Kenapa? Kata huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah telah menurunkan ketenangan. Di mana itu? Fi qulubil mu'minin, di kolbu, di hati, di jiwa orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berzikir dan bisa berdampak kepada kehidupan. Jadi sama-sama berzikir nih, jangan masjid muhajirin. Yang satu bisa tenang, yang satu belum tenang. Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kualitas kejiwaan kita berbeda masing-masing kita. Sama-sama jamaah muhajirin, yang satu ketika ada masalah butuh zikir hilang, yang satu berzikir malah tambah pusing misalnya, atau nggak ada solusinya. Nah, berarti problemnya ada pada kualitas keimanan. Maka ada dua yang Allah tawarkan kepada kita. Jadi turunnya ketenangan atau solving kalau dalam bahasa psikologinya. Jalan keluar itu ketenangan diberikan sebab ada masalah sebelumnya. Maka di Quran surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat ke-11. Yang kedua, problem ketenangan itu muncul tanpa ada sebab. Ya, hidupnya biasa dan makin hari makin tenang. Tapi sebelumnya ada problem yang yang datang kepada kita, ada persoalan lah. Ada persoalan yang Allah coba kepada kita, kemudian Allah berikan ketenangan. Nah, dalilnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-11. Kita lihat. Ketenangan yang Allah berikan kepada kita sebab ada problem. Ya, ketika Allah berikan rasa kantuk kepada kita. Ya, idkhashikum nu'ath. Jadi amanah itu ketenangan itu Allah turunkan ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenang jiwa. Sampai hari ini
ketika datang ke psikiater atau ke psikolog itu, ketika ada gangguan tidur, dikasih apa? Obat tidur. Jadi ketenangan itu sebab dia bisa tidur. Ya, ada sekitar 3 pekan lalu datang ke kami konsultasi. Ada seorang bapak ibu yang mengadukan bahwa beliau tidak bisa tidur sudah 2 bulan ini. Jadi kalau malam gelisah terus nggak bisa tidur. Dan dia membawa obat dari psikiaternya. Ya, memang selalu ketika datang ke psikiater pasti dikasih obat tidur. Nah, idkhasyikum nu'as itu hadirnya rasa kantuk gitu. Untuk apa? Amanat. Untuk memberikan ketenangan. Jadi hadirnya ketenangan ayat ini Bapak Ibu itu asbabul nuzulnya. Ya, kita lihat Allah turunkan rasa kantuk untuk memberikan ketenangan itu sebab ayat ini turun menjelang perang Badar. Kita tahu ya, perang Badar dalam catatan sejarah itu perang penentuan. Musuhnya 3 kali lipat dari kaum muslimin saat itu. Di Bukit Badar. Ada sudah pernah ke Bukit Badar? Pernah ya? Yang umroh atau haji, Pak Haji sudah pernah datang ya? Nanti kalau belum ajak saya ajak ke sana. Ya, Bukit Badar itu dari Madinah kurang lebih berapa ya, 40 kiloan barangkali ya, cukup jauh. Dan saat itu ketika Ramadan disuruh Allah perintahkan perang Badar di Bukit Badar. Maka ayat ini menjadi asbabun nuzul ketika para sahabat berangkat berjihad di Bukit Badar ya, pada perang Badar itu. Satu, perlengkapan mereka tidak sebanyak musuhnya, senjatanya tidak secanggih musuhnya. Kedua, pasukan mereka lebih sedikit dari musuhnya. Dalam catatan sejarah sekitar 300-an berbanding 1000 misalnya. Maka informasi itu masuk kepada setiap para sahabat. Maka ada yang mulai apa ya, kalau bahasa kita mungkin sudah mulai khawatir. Bayangkan ya, mau perang, pasukan lawan lebih banyak, senjata lebih lengkap, maka hadirlah dalam relung-relung hati para sahabat mulai khawatir, mulai agak bertanya-tanya ini gimana, pasukannya lebih banyak dan sebagainya. Maka Allah turunkan ayat ini supaya tenang. Ya, idkhasyikum nu'as amanatan. Sebab apa tenang itu? Lihat sebelumnya, seterusnya. Wa nazala 'alaikum minas sama'i ma'a. Dari rasa kantuk itu kemudian Allah turunkan hujan. Bapak Ibu kalau menjelang hujan, ya lama nggak hujan, mendung itu angin sepoi-sepoi itu gampang untuk orang tidur. Misalnya ya kalau udah lama nggak hujan, mendung nih, udah mulai mendung datang, itu anginnya juga semulai semilir. Itu untuk jadi para sahabat. Dan ternyata air hujan itu berfungsi pada 4 hal pada ayat ini. Apa yang pertama? Litahhirukum bih, untuk membersihkan badan mereka. Mandi Pak, maka ada riwayat ada sahabat yang malam itu mimpi basah. Laki-laki itu ketika dalam kondisi lelah sangat mungkin mengalami mimpi basah. Jadi jalan dari Madinah ke Bukit Badar cukup jauh. Perjalanan mau jihad itu cukup jauh, ketika Ramadan pula, maka banyak tantangan. Maka diturunkannya hujan itu sebab sebelum hujan itu ada angin sepoi-sepoi turun, dan itu menjadikan para sahabat diberikan rasa kantuk. Oke, maka yang pertama fungsi hujan di situ adalah liyuzhirukum bih, untuk mandi hujan Pak, membersihkan diri. Jadi kalau yang lagi galau boleh mandi hujan ya. Tapi makan roti dulu yang kenyang dulu, jangan perutnya kosong. Ini kata perintah Quran. Liyudhirukum bih, untuk membersihkan badan mereka. Yang kedua ini yang luar biasa kalau kita yang lihat fungsinya. Yang kedua adalah ridsyaiton, untuk menghilangkan gangguan setan. Coba apa hubungannya air hujan dengan setan Pak? Secara teks ayat ini
Logikanya dari mana misalnya? Air hujan bisa menghilangkan gangguan setan. Dalam bahasa psikologi, gangguan setan lebih dilihat sebagai bisikan. Yuwaswisu fi sudurinas. Maka yang dibisikkan adalah hatinya, kolbunya. Maka sebab ketidaktenangan itu karena hatinya gelisah dan sebagainya. Dan air hujan itu ternyata Allah menjamin ridsyaitan, menghilangkan gangguan setan. Nah, yang ketiga dari mandi hujan itu atau air hujan itu adalah untuk memberikan wayarbit ala qulubikum, wayarbit, untuk menguatkan hati. Tadi ya sebelumnya ini mau perang besok nih, musuhnya lebih banyak, senjata lebih lengkap, maka mulai ada gelisah di hati para sahabat. Maka kemudian walayarbit ala qulubikum, maka menjadi tenang, kuat hatinya. Dan yang keempatnya adalah usabbit biaqdam, menguatkan telapak kakinya. Ya, jadi kalau padang pasir kena air hujan kan jadi padat pasirnya ya. Maka subhanallah ternyata rasa kantuk itu adalah sebab mendatangkan ketentraman. Jadi ngantuk nggak apa-apa Pak, itu menjadi ketenangan. Datang ke kami misalnya ada seorang bapak, dia ngadu saya nggak bisa tidur, minum obat terus nih bertahun-tahun. Gampang obatnya Pak. Yang paling gampang bapak rajin ke masjid. Paling kalau Jumat Pak, datang paling pagi, cari posisi yang enak. Kalau perlu di dekat AC. Oh, datang gitu ya. Terus setelah itu bapak berdoa saja, banyakin zikir. Nanti lama-lama bapak akan tenang. Ya, maka belum lama itu ada saya sempat bikin artikel itu, Masjid Cengho Surabaya itu dianggap masjid bid'ah karena ada orang Jumatan itu dibilang ini masjid apa Mas? Cengho. Kenapa? Ini masjid aliran apa nih? Masa Jumatan nggak pakai khotbah? Oh ya Pak, iyalah Bapak baru bangun pas qomat. Nah, Bapak ini protes, ini masjid bid'ah aliran apa ini kok Jumatan tidak ada khotbahnya? Dibangunin sama tetangga sebelahnya, Pak sudah qomat. Begitu bangun sudah qomat, dianggapnya Jumatannya nggak pakai khotbah. Padahal sejak pagi datang dia tidur, bangunnya pas qomat. Nah, dia nggak dengar khotbah, makanya dia protes ini masjid aliran apa gitu ya. Nanti semoga di Muhajirin nggak ada yang protes begitu ya, Haji ya. Ini Muhajirin masjid aliran apa ini? Masa Jumatan nggak pakai khotbah? Ada sekali. Ya. Baik. Jadi ayat ini sekali lagi Allah turunkan sebab ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya secara psikologis kejiwaan para sahabat tadi ya, mau perang, pasukannya lebih kecil, jumlah lebih sedikit, maka Allah paham betul. Nah, kalau kita bawa kepada kehidupan hari ini, ternyata Allah akan turunkan problem itu, atau dalam bahasa psikologinya solving, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi secara psikologis itu ternyata banyak cara. Maka amanatan, ketika turunkan rasa kantuk itu untuk memberikan ketentraman. Tadi ya, maka para psikolog, para psikiater itu selalu mengasih resep obat tidur kepada bapak ibu yang sulit untuk tidur. Ya, latihannya insya Allah bisa lah ya, tanpa harus obat. Karena kalau obat tentu saja ada bahan kimia yang pasti larinya kemana-mana. Baik, jasa kantuk ya. Itnu asajahazikum amanatan, amanat. Ini sebab pertama Allah turunkan ketenangan karena ada problem, ada masalah sebelumnya. Apa itu? Masalahnya para sahabat sedang menghadapi cobaan berupa perintah jihad di saat Ramadan di Bukit Badar, tentu dalam kondisi yang lelah luar biasa. Nah, jadi kalau kita bawa hari ini, nanti kalau kita punya problem, punya masalah yang besar, ternyata cobaan itu atau problem solvingnya itu adalah bagaimana menghadirkan ketenangan dalam hati. Gitu ya, ini karena cobaan ya. Ini kalau ini hujan sudah berhenti, ini kalau hujan lagi yang besar, bolehlah itu
jamaah muhajirin terapi gratis mandi hujan bersama gitu Pak. Mengingat masa lalu. Iya. Waktu kecil saya termasuk alumni di hujan. di bawah itu Pak. Iya, talang. Kalau sekarang jangan talang, kalau talang itu kotor. Ya, jadi saya termasuk alumni di hujan karena dulu saya pengembala kerbau Pak. Wah, jadi kalau hujan itu ternyata saya baru tahu sekarang, oh ternyata dalilnya di Quran ada. Ya, mandi hujan itu sehat dan menyehatkan. Ini dalil ayatnya ya. Jadi bisa membersihkan badan, tentu kaitannya dengan fisik. Yang kedua dan ketiga itu kaitannya dengan psikologis Pak. Karena ridz syaitan ya menghilangkan gangguan setan. Ya, jadi was-was yang di hati para sahabat itu dengan hujan yang turun menjadi hilang. Tadi bisa buat mandi, besok pakai mau perang, wah semangat nih. Ya, jadi Allah memberikan penguatan kepada para sahabat saat itu dengan diturunkan rasa kantuk. Ya, dan rasa kantuk itu ada secara ilmiah itu bisa dibenarkan. Ya, jadi hujan itu ternyata sebelum hujan mengandung udara yang segar, sepoi-sepoi, kira-kira gitu ya. Ini pertama, ketenangan sebabnya karena ada problem. Yang kedua, ketenangan tanpa ada sebab sebelumnya. Jadi, yang pertama tadi ada sahabat yang sedang mau perang gitu ya, sehingga menghadapi masalah. Tapi yang kedua, tanpa sebab masalah dalam kehidupan, hidupnya biasa gitu ya, stabil, tapi ditenangkan jiwanya, ditenangkan, diberikan keamanan dalam kehidupannya. Di Quran surat yang ke-6 ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, kesyirikan dan sebagainya, maka ulaika lahumul amnu. Ingat ya, kalau tadi amanatan itu diberikan ketenangan setelah ada problem, maka al-amnu, ketenangan, keamanan diberikan karena orang ini punya iman yang baik, tanpa didasari oleh problem yang begitu berat tadi ya. Yang pertama mau perang, yang ini tanpa ada problem, hidupnya itu selama menjaga iman, maka ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Jadi amanatan tadi surat Al-Anfal ayat ke-11, dan al-amnu jadi punya problem yang berbeda, punya solusi yang berbeda. Jadi yang pertama tadi Allah akan berikan solusi itu kalau kita punya problem itu dengan ketenangan. Dan kalau dalam kehidupan itu imannya baik, maka Allah akan berikan kita dua. Jadi ketenangan itu sebabnya karena iman. Maka iman yang benar, alladzina amanu walam yalbisu imanahum, bahwa orang-orang yang imannya tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Maka tadi pertama ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa aman, rasa tentram. Tentu amannya dunia dan akhirat. Aman itu bukan berarti tidak punya problem ya. Aman itu kaitannya, ketenangan itu kaitannya ada problem tadi, tapi kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia imannya baik. Yang kedua muhtadun, petunjuk Pak. Jadi ini yang kita cari dalam kehidupan sebenarnya, bagaimana bisa hadirnya rasa tenang dan petunjuk. Ternyata solusinya adalah iman yang benar. Maka tadi di surat ke-48 ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di kolbu orang-orang yang beriman. Maka munasabah dengan ayat ini kaitannya dengan rasa aman yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman sebab dijaga imannya. Nah, kaitannya dengan ayat ini tadi surat 48 ayat yang keempat, dan surat Ibrahim surat ke-14 ya, kaitannya dengan surat 14 ayat 24 hingga 27. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah
kasyajarin tayyibah asluha sabit wa faruha fis sama. Jadi analogi yang dibangun untuk menganalogikan iman yang kokoh itu, iman yang kuat itu, agar Allah berikan kita ketenangan dan petunjuk, adalah seperti merawat pohon. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah kasajarin tayyibah. Apakah kalian tidak merenung, tidak berpikir, tidak mengambil pelajaran bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabit wa faruha fis sama. Pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi dan dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukullaha. Pohon itu kemudian berbuah. Maka yang perlu kita kuatkan, karena Allah menjamin kalau imannya baik, imannya benar, maka Allah akan berikan dua yang penting dalam kehidupan, yaitu ketenangan dan petunjuk. Nah, sebab itulah maka perlu kita rawat keimanan kita. Seperti pohon tadi, maka pohon perlu dirawat, perlu disiram. Barangkali ada benalu yang tumbuh di situ, ada rumput-rumput liar. Jadi benalu dan rumput liar itu analogi untuk kehidupan iman, keimanan kita. Ada dosa kesyirikan, kemunafikan, kezaliman dan sebagainya. Maka Allah menjamin alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Lam yalbisu. Ya, wa lam yalbisu. Kalau kita tidak mencampur adukan keimanan, tadi imannya kokoh, imannya benar, maka Allah akan berikan kita mendapatkan keamanan. Nah, keamanan itu sebab kita jaga iman tadi seperti merawat pohon itu, maka dijamin di surat ke-14 ayat ke-27-nya. Di 24, 25 kaitannya dengan analogi iman yang baik. Iman seperti pohon yang dia akarnya menancap ke dalam bumi. Dan yang kedua itu analogi iman yang tidak baik dengan kalimatun khabisat, yaitu syajar khabisat. Syajar khabisat itu adalah iman yang tidak baik. Itu iman yang analogi pohonnya, pohon itu bisa tercabut akarnya. Ya, jadi pohon itu seolah tercabut akarnya sehingga mudah rubuh, mudah rapuh kita angin, ya, bisa mudah untuk roboh. Ini analogi iman yang dengan pohon tadi. Pohon itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat dalam keseharian, dan pohon itu bisa menjadi analogi dalam kehidupan iman kita. Baik, jadi ketenangan yang Allah turunkan sebab tanpa problem sebelumnya dengan dasar iman. Maka kalau kita simpulkan pada kajian kita pada pagi hari ini, kenapa Allah suruh kita zikran katsira, berzikir yang banyak? Karena zikran katsira itu akan mendapatkan tuflihun, keberuntungan. Di antara keberuntungannya adalah kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi kehidupan. Saya yakin kita semuanya punya problem yang berbeda-beda, ya, punya masalah yang berbeda-beda, tingkatannya, kadarnya itu berbeda-beda. Ya, ada yang diuji dengan masalah ekonominya, ada diuji dengan masalah keluarganya, diuji dengan anaknya, istrinya, suaminya. Semuanya adalah bagian dari problem yang Allah akan berikan kepada kita sebagai sebuah keharusan. Maka ayatnya di surat Al-Baqarah itu, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf, wala nabluwanakum, dan sungguh pasti akan kami coba kita semua dengan hadirnya rasa takut, ya, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu cobaan yang akan ditimpakan pada kita, dan cobaan itu pasti, ya, jadi masing-masing orang pasti berbeda menerima ujian. Ya, ada dicoba dengan hartanya, ya, ada coba dengan anaknya. Ya, suatu hari pernah datang ke kami, misalnya ada seorang ayah yang sambil menangis dia bercerita, anaknya itu sudah menikah, kemudian tuntutan dari istrinya inginnya terlalu mewah sehingga anak ini terjebak pada pinjol. Ini hati-hati sekali, ya.
Dan ternyata beliau bercerita anaknya itu hampir 1 miliar karena pinjol ini. Ya, jadi proses betul, awalnya hanya berapa juta untuk membahagiakan istrinya. Bayangkan ini keluarga muda, untuk membahagiakan istrinya maka dia pinjam sana pinjam sini pada pinjol. Akhirnya berakumulasi hampir 1 miliar. Si bapak ini kemudian menjual asetnya dan sebagainya. Dia menangis, kok cobaan ini ketimpa saya ya? Insya Allah ya. Jadi cobaan kadang-kadang, namanya cobaan ya, ujian itu kan tidak harus ngomong dulu. Ya, kita sekolah aja, kalau ujian bocor itu kayak orang debat tapi sudah bocor, nggak menarik. Cobaan itu adalah sesuatu yang bisa menaikkan rating kita. Tadi diuji mana yang kadarnya imannya baik atau tidak baik. Maka cobaan yang Allah timpakan pada kita di surat Muhammad surat 47 ayat 31, cobaan menguji kita pada 3 hal. Ya, yang pertama adalah menguji kadar iman. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Jadi cobaan-cobaan yang kita hadapi itu menguji pertama hatta na'lamal mujahidina minkum, untuk melihat kesungguhan kita dalam menegakkan agama ini. Yang kedua wasabirin, menguji kadar kesabaran. Dan yang ketiga adalah menguji kadar akhlak atau etika kita dalam menghadapi cobaan. Karena kadang-kadang ada orang yang dicoba dengan berbagai macam cobaan itu, misalnya dicoba dengan kekurangan harta, sudah nggak kuat jadi orang miskin, maka berbagai macam cara digunakan. Ada yang mencuri, ada yang menipu, bahkan ada yang datang ke tempat-tempat pemujaan. Ya, kalau ada yang orang Malang pasti tahu itu, ada Gunung Kawi. Semoga di sini nggak ada kesana ya. Kalau kesana itu piknik gitu. Gunung Kawi itu di daerah Malang sana ya. Kalau saya di perbatasan kabupaten apa itu Batu ya. Ngawi. Nah Ngawi itu Gunung Kawi itu beda. Ini Malang ya, di Kota Batu Pak. Malang. Gunung Kawi itu sebenarnya adalah makamnya ajudan Pangeran Diponegoro. Kalau sekarang mungkin panglimanya lah ajudan itu meninggal, tapi sekarang itu menjadi pemujaan. Jadi seolah-olah kalau ingin cepat kaya ke Gunung Kawi, pesugihan. 2 kali di sana. Benar ya, tapi semoga ngebawa oleh-oleh di situ ya. Alhamdulillah ya. Ya, cingkong aja ya. Nah itu banyak yang akhirnya nggak kuat dalam kemiskinan datang ke tempat-tempat pemujaan, auzubillah, atau mengabdikan diri pada jabatan tertentu. Ya, awalnya bermusuhan tapi karena pengen jabatan jadi bersatu misalnya gitu ya. Ini cobaan yang akan ditimpakan pada kita. Baik, jadi kalau kita coba simpulkan pada bahasan kita hari ini kaitannya dengan cara mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbanyak zikir. Zikirnya banyak, bisa dibaca, mau baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid gitu ya. Itu boleh dibaca, ada tasbih di pagi dan sore hari, itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita renungi pertama, kenapa disuruh banyak zikir? Karena banyak zikir yang kita lakukan itu Allah akan jamin wazkurullaha katsira la'alakum tuflihun, dan berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Maka di antara keberuntungan itu tadi kita bahas, Allah akan berikan kita ketenangan ketika cobaan itu datang. Jadi ketika problem datang, Allah berikan kita ketenangan. Tentu ini kita cari. Ya, hidup ini ya kita nggak perlu mengurai tentang problem kita masing-masing, tapi setidaknya mari rutinkan kita untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas. Ya, sambil mungkin nungguin bengkel gitu Pak Haji ya, zikir. Atau sambil ngantar istri zikir gitu ya. Dan zikran katsira itu tadi pengingat, karena Allah akan berikan kepada kita ketenangan. Jadi ya, apalagi macet Pak. Jadi kalau secara psikologis gini, terapi yang luar biasa ini, kenapa belakangan ini makin banyak para psikiater dan psikolog itu mulai menggunakan pendekatan agama, karena ternyata di jiwa kita ini, di pikiran di badan kita itu ada kata kunci yang menjadi penyembuhnya sangat luar biasa.
Ya, Ibnu Sina berpendapat bahwa dalam tubuh kita ini kalau kita sakit itu fisiknya hanya menyumbang 10%, pikirannya 20%, perasaannya 20%, dan kolbunya 50%. Maka sebab tenang itulah menjadi terapi obat. Belum lama saya ketemu dengan seorang ayah, seorang bapak yang mengalami kelumpuhan total, stroke. Kata dia, Ustadz, benar, ketika saya dalam kondisi sudah pasrah pada titik nol saya sudah pikir saya akan mati nih, sudah nggak bisa ngapain. Dan saya hanya mulai bangkit itu setelah teman-teman saya datang. Mereka datang, berikan saya nasihat, tausiah. Obat itu sudah nggak berfungsi maksimal. Ya, dari beliau lumpuh total itu karena stroke itu, sekarang sudah bisa berjalan ke masjid kembali. Alhamdulillah, walaupun belum sempurna, tapi beliau sudah bisa jalan ke masjid sendiri. Yang beliau cerita pengalaman pribadinya. Maka benar kata Quran bahwa ketenangan itu bisa datang dari berbagai macam cara. Maka zikir yang saya baca, saya lafadzkan itu akan lebih bermakna ya ketika orang datang berkunjung. Ya, jadi pentingnya berkunjung itu terapi yang luar biasa, Pak. Ya, nanti mudah-mudahan di sini kita bisa mempraktekkan ya, kalau ada sahabat yang sedang sakit itu dikunjungi, karena kata beliau ternyata kunjungan teman, kunjungan para sahabat itu memotivasi untuk sehat. Dan memang pernah ada riset ya di Australia tahun 2016-an, mereka merilis pada jurnal Social Psychology bahwa kalau usia-usia sudah di atas 60 ke atas atau 50-60 ke atas itu sebaiknya sering bertemu dengan teman-temannya. Ya, bukan reunian ya, Pak. Reunian SD, SMP, udah bawa cucu nanti. Tapi berkumpul dengan para sahabatnya, teman-temannya itu bisa berdampak kepada ketenangannya, mengingat masa lalunya. Ya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk juga mengingat ya ketika sedang punya problem, sedang sakit itu, ternyata hadirnya sahabat, hadirnya teman itu bisa menjadi menyebabkan dia menjadi tenang. Ya, mudah-mudahan. Gitu Ayang ya. Oh ya, nanti kalau Ayang sakit itu ya war-war di grup Ayang. Saya sakit nih, tolong dong tengokin itu ya. Bukan minta apa-apa, tapi doa tadi ya, karena doa itu menjadi sebab turunnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita bahas pada subuh hari ini, dan ini pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu. Kita akan bertemu insya Allah di 2024 ya, tahun depan. Ini pertemuan terakhir kita, tapi rasanya pertemuan tahun depan masih belum ada presiden baru ya. Kita tetap semangat, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.